Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan saya. Di sini kita dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi bea cukai. Yang dimana kelompok 6 beranggotakan Leoni Aptanti Manurung, yang kedua Zahra Abibah Fahmi, dan yang ketiga Nikenisti, dan yang terakhir saya sendiri Ginta Lengkati Usada. Materi pertama akan dibacakan oleh rekan kita Zahra Abibah Fahmi. Oleh Zahra Abibah Fahmi, dipersilakan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bea. Bea itu berasal dari Sanskerta, yang bea berarti ongkos. Bea dipakai sebagai istilah ongkos barang yang keluar atau masuk suatu negara, yakni bea masuk dan bea keluar. Di mana bea masuk pungutan negara itu berdasarkan undang-undang pabean yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Jadi setiap barang yang diimpor dari luar negeri itu, selain kita membayar harga dengan ongkos kirimnya, kita juga harus membayar ke negara berupa bea masuk. Dan bea keluar pungutan negara yaitu yang dikenakan terhadap barang yang diekspor, tapi buat barang diekspor ini hanya beberapa saja yang kena bea keluar atau bea ekspor. Lalu di slide selanjutnya ada tujuan dari bea, yaitu mengurangi tingkat impor. Otomatis kalau harga suatu barang itu mahal, semua orang bakal mengurangi daya beli terhadap barang, apalagi jika ada padanan barangnya di dalam negeri. Tapi sayangnya banyak barang luar negeri yang kita itu butuh, kemudian tidak ada produksinya di dalam negeri, seperti handphone, mobil, dan barang teknologi tinggi lainnya. Jadinya terpaksa kita harus tetap impor untuk barang tersebut. Untuk bea keluar, cuma beberapa barang yang dipungut yang termasuk barang-barang yang jadi kebutuhan dalam negeri seperti CPO atau minyak sawit, pasir besi, dan lainnya. Lalu yang kedua ada sebagai pemasukan negara. Bea termaksud pajak tidak langsung, sehingga sebagai pungutan wajib yang masuk ke kas negara, dan pungutan berupa bea masuk ini nantinya juga buat untuk dana pembangunan. Oke, selanjutnya, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari, yang pertama, etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya. Yang kedua, minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol. Yang ketiga, hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan dan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan untuk tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Slide selanjutnya. Adapun tujuan dari cukai, yaitu pertama, mengurangi konsumsi. Pemberitaan mengenai pungutan cukai ini tiap tahun selalu berbeda, seperti rokok dan minuman beralkohol. Selalu pajaknya mahal untuk mengurangi impor akan konsumsi barang tersebut. Yang kedua, sebagai pemasukan negara. Karena bea sama cukai ini termasuk dalam pajak tidak langsung, yang berarti mereka sama nantinya disetorkan ke negara, dan nantinya dijadikan untuk dana pembangunan. Selanjutnya, ruang lingkup bea cukai. Pabean yang dalam bahasa Inggrisnya custom atau douane, bahasa Belanda memiliki definisi yang dapat kita temukan dan hafal baik dalam Kamus Bahasa Indonesia ataupun Undang-Undang Kepabeaan. Pabean adalah kegiatan yang menyangkut pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Dasar hukum bea cukai. Yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 62 PMK titik 011 2010 tentang tarif cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 PMK titik 011 2009 tentang tarif cukai hasil tembakau. Yang keempat maksud saya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 PMK titik 011 2010 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 PMK titik 011 2009 tentang tarif cukai hasil tembakau. Implementasi cukai. Secara sederhana dapat dipahami bahwa harga sebungkus rokok yang dibeli oleh konsumen sudah mencakup besaran cukai di dalamnya. Pabrik rokok telah menalangi konsumen dalam membayar cukai kepada pemerintah pada saat membeli pita cukai yang terdapat pada kemasan rokok tersebut. Untuk mengembalikan besaran cukai yang sudah dibayar oleh pabrik, maka pabrik rokok menambah besaran cukai tersebut sebagai salah satu komponen dari harga jual rokok tersebut. Selanjutnya dijelaskan oleh Ginta. Oke, terima kasih kepada rekan saya, Yoni. Selanjutnya itu Lembaga Penanganan Bea Cukai. Di sini tugas dan fungsi DCBC adalah berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara. Antara lain, memungut bea masuk berikut pajak dalam rangka impor, dalam kurung PDRI, meliputi PPN impor, PPh pasal 22, PPN BM, dan cukai. Sistem penjaluran DCBC adalah rencana kedepannya semua importasi akan diarahkan untuk menggunakan sistem ini karena pertimbangan keamanan dan efisiensi, sehingga bermunculan warung-warung EDI semacam warnet khusus untuk mengurus importasi di sekitar pelabuhan yang akan membantu importir yang belum memiliki modul impor atau tidak secara online terhubung dengan sistem komputer DCBC. Struktur organisasi DCBC berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 atau PMK titik 01 atau 2010. Disebutkan susunan organisasi tingkat pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari yang pertama yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal, yang kedua Direktorat Teknis Kepabeanan, yang ketiga Direktorat Fasilitas Kepabeanan, yang keempat Direktorat Cukai, yang kelima Direktorat Penindakan dan Penyidikan, yang keenam Direktorat Kepabeanan Internasional, yang ketujuh Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, yang kedelapan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Next selanjutnya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara bea cukai dan pajak. Di sini hubungan antara pajak negara yang dipungut oleh DPJ dan kewajiban bea masuk dan bea keluar dan cukai yang dipungut oleh DCBC saling berkaitan erat. Yang dimana kita lihat melalui pemahaman istilah kewajiban dan pemahaman ketentuan perundangan yang ada. Next. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang dimana kita telah menjelaskan tentang materi bea dan cukai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.